wasit yang sudah memiliki lisensi dari ASKA PSSI Kabupaten Batang. Dan gigant yang pertama sudah dimulai, kami dari sini mengucapkan selamat menyaksikan. Bola pertama pemirsa ini dikuasai dengan sempurna para pemain PSM Mangunharjo. Ada Rian, lakukan permainan sebelah kiri. Eri Susanto yang dituju masih Heru, lakukan kontrol yang cukup tenang, cukup dingin. Bebas ke belakang, ada nomor 27 nampaknya, ada Husni, kembali Rian, masih cukup tenang pemirsa. Penguasaan bola dilakukan pada PSM. Kembali Matrobosan siapa yang dituju, ada Waluyo, kembali Ricky nampaknya Matrobosan, kembali nomor 11. Dan bukan sebuah pelanggaran di sana, mampu diamankan oleh penjaga gawang dari tim CFC seorang Ari. Kembali ke arah pertandingan, ada nomor 8 seorang Halmi, masih Hilmi nampaknya pemirsa, mengotak-atik seluruh dan lakukan pen 1-2. Perebutan bola yang cukup sengit di sektor tengah dapat diamankan kembali. Ada seorang Rafiq Ricky Ediansa, kirimkan umpan ke sektor tengah. Rian yang diuji, lakukan ke menjelang sebelah kiri berbahaya. Ada Tigor di sana, masih Tigor, kita nantikan Tigor. Bebas ke belakang, kembali ada Heru, masih kontrol yang kurang cermat nampaknya pemirsa. Perebutan bola yang cukup sengit, lakukan bebas ke belakang kembali dan mampu diamankan. Ada Heru, terebut kembali nampaknya, ada Geceng di sana. Terjadi benturan yang tidak disengaja nampaknya, menghasilkan tendangan bebas untuk perdana kalinya di menit awal babak yang pertama tim CFC dari Kota Banyu Putih. Ya, dengan bersama-sama siapakah Al-Gucu atau eksekutor yang akan melakukan tendangan bebas dari tim CFC. Ada nomor 28 nampaknya, ada seorang Halmi di dalam tendangan bersama-sama memberikan umpan. Adakah melakukan tendangan langsung, acang ke belakang. Halmi lakukan umpan tarik ke tengah, dapat dipotong. Perebutan bola yang cukup sengit, namun kembali terjadi benturan pemirsa di depan kotak penalti. Tim PSM Mangunharjo sudah menghasilkan tendangan bebas saja, pendek sudah dilakukan. Ada seorang Husni, Rian labungkan penyelam sebelah kanan. Waluyo lakukan pendekan sundulan, dapat dipatahkan kembali. Ada Halmi, masih Halmi mencoba kirimkan umpan sebelah kiri. Sang El Capitano mencoba menyusun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan para pemain CFC. Itu nanti bersama-sama lakukan tembus serangan, masih gelombang serangan dimiliki dari nomor 29 Hamdan. Kembali lakukan penyelam sebelah kiri, dapat dipatahkan kembali oleh para pemain belakang. Heru, perebutan belakang cukup sengit, masih Heru di sana pemirsa. Para pemain belakang dari tim PSM dorong pada gerbang Tigor yang dituju, masih Tigor menguasai bola, melihat mengotak-atik seluruh kiri ke tengah. Lakukan sana umpan nampaknya pemirsa. Ini bola dikuasai para pemain PSM, lakukan tendangan langsung, masih cukup melambung tinggi di angkasa. Tendangan yang dilakukan oleh seorang Mamat nampaknya kembali belum mampu merubah kedudukan dan skor sementara masih imbang 0-0. Ada Ricky Ediansa, umpan 1-2 Masun yang dituju, masih Masun lakukan umpan 1-2. Agus Masun kembali mencoba mencoretkan kiri terbentuk Waluyo yang dituju, masih Waluyo di sana. Rebutan belakang cukup sengit, dikawal dengan ketat oleh seorang Faris, masih Faris melebar ke sebelah kiri. 29 yang dituju Hamdan, masih Hamdan mencoba melihat belum mengotak-atik sebuah, lakukan penerbasan ke lambung dengan maksud kami, dapat dipotong dengan mudahnya oleh seorang Husni. Mencoba kirimkan untuk ke depan siapakah yang dituju, namun kembali terjadi benturan yang dilakukan oleh seorang Doman pemirsa kepada seorang Agus, menghasilkan tendangan bebas kembali untuk para pemain dari tim PSM Mangunharjo. Sudah kita lihat bersama-sama, nampaknya Ricky sudah dilakukan tendangan dengan kaki kirinya, maksudnya diberikan kepada seorang Masun, dapat dipotong dengan sempurna para pemain belakang dari tim CFC. Mencoba lakukan counter atas serangan balik cepat pemirsa, lakukan umpan sebelah kiri. Ada Taghor, umpan menyerang kembali, dapat 28 yang dituju Atok pemirsa, masih Atok. Kita nantikan umpan tarik ke tengah berbahaya, ya ampun, nampaknya tendangan spekulasi masih terlalu pelan, masih mampu diamankan. Kembali Atok mencoba menyusun serangan dari sektor sebagai pertahanan PSM. Umpan terobosan nomor punggung 8 yang dituju. Ada dua pemain kembar nampaknya pemirsa.
Nomor punggung 8 dari tim CFC ada seorang Atok dan juga Halmi. Kembali ke arah pertandingan, tendangan penjuru. Nampaknya kini dimiliki para pemain CFC. Kita nantikan bersama-sama. Ada nomor 8 Atok. Acang-acang Atok pemirsa lambungkan depan ke depan berbahaya. Dapat diamankan dengan sempurna oleh para pemain belakang dari BSM. Lakukan counter attack serangan bercepat melalui kaki seorang Robin. Masih Robin di sana dan nampaknya terjadi tarikan yang dilakukan oleh nomor punggung 29 seorang Hamdan. Dengan bebas Masun, ada Ricky. Kembali diberikan umpan Masun, umpan ke tengah. Agus bebas ke belakang. Masih para pemain PSM mencoba menyusun Rian berbahaya. Rian lakukan satu. Masih cukup melebar nampaknya pemirsa. Percobaan skema serangan yang coba dielesatkan oleh para pemain PSM belum mampu untuk merubah kedudukan dan skor sementara masih skor kacamata imbang 0-0. Kembali ke pertandingan Agus. Salah umpan dilakukan oleh para pemain PSM. Kita nantikan bersama-sama. Perebutan bola cukup sengit dari Ricky Ediansyah. Umpan tarik ke tengah. Ada Rian yang dituju masih Rian pemirsa. Pindahkan bola ke sekitar sebelah kanan. Masun yang dituju Masun lakukan berproses masuk. Perebutan bola cukup sengit dapat diamankan kembali oleh barisan pertahanan dari tim CFC. Kita nantikan bersama-sama sang El Capitano seorang Fauzi. Oh, lakukan salah umpan pemirsa. Ini bola dicuri para pemain dari CFC. Dan nampaknya umpan yang terlalu melebar tidak mampu dikejar oleh sang winger dari tim CFC Ganaran Bengkutu. Lebar ke dalam sudah dilakukan. Ini ada nomor punggung 7 sang El Capitano Fauzi. Masih Fauzi menguasai bola berebutan dengan cukup sulit Fauzi. Lepas belakang Rian yang dituju. Masih Rian pemirsa mencoba menyusun serangan. Lakukan penterobosan Tigor. Dan nampaknya terlebih dahulu asisten wasit 1 sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Seorang Tigor Dos Santos sudah berada dalam posisi offset. Faris lakukan dengan bebas. Dari belakang yang dituju ada Ato di sana. Masih Ato dikawal dengan ketat tampaknya oleh seorang Heri. Dan kembali menghasilkan tendangan penjuru untuk kesekian kalinya di babak yang pertama untuk para pemain dari CFCSGS. Lakukan sudah, nampaknya terjadi miskomunikasi yang dilakukan oleh kedua pemain dari CFC ini pemirsa. Dan kembali menghasilkan lemparan ke dalam saja. Kita tekan bersama-sama. Kembali Atta sudah dilakukan 18 yang dituju masuknya Doman. Masih Doman. Dan kembali terjadi miskomunikasi. Salah pengertian nampaknya Rian. Ini menguasai bola Rian. Mencoba menceraikan. Pindahkan bola ke sekitar sebelah kanan. Ada Rafiq yang dituju. Masih Rafiq. Bebas ke belakang. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Mampu dicuri di sana pemirsa. Dan kita nantikan bersama-sama keputusan dari sang wasit. Oh, nampaknya sang wasit menunjuk titik putih. Seorang Ricky Ediansyah pemirsa menjatuhkan seorang Geceng di dalam kotak penalti dari tim PSM Mangunharjo sudah menghasilkan tendangan penalti nampaknya untuk para pemain dari tim CFC. Kita lihat bersama-sama siapakah yang akan mengeksekusi tendangan penalti yang dimiliki oleh tim CFC. Ada nomor punggung 8 seorang Helmi. Dan mampukah tendangan dari seorang Helmi membobol gawang dari tim PSM Mangunharjo Super yang dijaga oleh seorang Halus. Kita nantikan bersama-sama. Lakukan tarik ke belakang acang-acang Helmi. Kanan. Kita nantikan bersama-sama pemirsa. Cukup tegang nampaknya. Lakukan acang-acang Helmi. Mampu mengecoh nampaknya pemirsa. Sentuhan yang dilakukan oleh seorang Halmi tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari tim PSM Mangunharjo Super dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan tim CFC SGS dari Kota Banyu Putih. Dan kembali ke rapat dari pemirsa.
Ini para pemain PSM, ada Mason, lambungkan pergerakan Waluyo, melebar ke bawah Rafiq yang dituju, masih Rafiq di sana, melihat otak atis melakukan penerobosan Rafiq. Nampaknya terlalu deras pemirsa, tidak mampu dikejar oleh seorang Waluyo, dapat ditangkap dengan mudahnya oleh penjaga gawang Ari. Lakukan ke depan, ban satu dua umpan Bayi, nampaknya cukup cermat pemirsa, kerjasama dilakukan perben CFC maksud kami untuk menyusun serangan kembali. Umpan ban satu dua, ada Waluyo lakukan sliding tackle yang cukup bersih, namun tidak ada rekan yang nampaknya yang mampu menjemput umpan yang diberikan oleh seorang Waluyo. Ini bola dicuri kembali para pemain CFC. Ada Halmi, salah satu pemain yang mampu mencantumkan namanya di papan skor melalui sempaikan dari titik putih. Dan nomor 27 ada seorang Husni, lakukan perlebar sebelah kanan, Masun dorong umpan ke depan, Fauzi yang dituju, masih Masun di sana mencoba lakukan umpan efek nampaknya, namun mampu dibaca. Kali ini berputar bola cukup sulit di sektor tengah dari Rian, masih Rian pemirsa, lakukan umpan terobosan, Heru sampai yang dituju, berbahaya. Kita nantikan ada Heru, kita nantikan kembali Heru lakukan shooting, Heru nampaknya membentur pemirsa. Tendangan yang dilakukan oleh seorang Heru memanfaatkan counter attack yang coba dikirimkan oleh seorang Rian. Ini bola dikuasai kembali Ricky Ediansa, lakukan berbeda Fauzi, dorong pergi pada Agus, masih Agus pemirsa, melebar ke sebelah kanan Masun yang dituju, masih Masun menguasai bola. Kita nantikan Masun, berbahaya nampaknya, perebutan bola yang cukup sulit di sebelah kiri pertahanan. Ada nomor punggung 29 seorang Hadan mengawal ketat pergerakan yang dilakukan Masun, masih Masun menguasai bola, lakukan pergerakan Masunnya, dapat dipotong kembali oleh sang El Capitano tim CFC, lakukan pan 1-2 kembali, Geceng yang dituju, masih Geceng nampaknya mengajak lari pemirsa, seorang Geceng di sana, sang winger dari tim CFC, masih Geceng mampu melewati 2-3 pemain. Geceng umpan tarik ke tengah, maksudnya Geceng, namun nampaknya kali ini tangkapan yang cukup lengket diperagakan oleh penjaga gawang tim PSM Mangun Harjo Suba. Kembali ke arah pertandingan, lakukan salah umpan para pemain PSM. Ini bola dicuri kembali, ada Doman, masih Doman, lakukan umpan menyerang ke sebelah kiri, namun terlalu deras pemirsa, tidak mampu dikejar oleh para pemain dari tim CFC Sumber Graha Sejahtera. Tendangan bebas, tendangan gawang saja. Dilakukan pendek, ada Ricky, lambungkan umpan ke depan, Masun yang dituju, masih Masun pemirsa, mencoba kirimkan umpan terbatas oleh Rafiq, berbahaya masih Rafiq, dikawalkan ketat tampaknya oleh para pemain belakang dari CFC. Ada Anam, masih mampu mengantar sebelah dengan sempurna. Para pemain dari CFC kembali menyusun serangan, lakukan umpan terobosan. Nampaknya pemirsa onset pemirsa, ada seorang Pahor, lakukan umpan menyerang ke sebelah kiri, namun kontrol yang kurang cermat. Kembali dilakukan oleh sang winger dari tim CFC, seorang Ato. Ada Heru, Ato kembali dibuang saja nampaknya pemirsa. Mengamankan Cikgu benar, jadi mengasihkan lemparan ke dalam kembali Ricky Ediansa, lakukan perbalikan 1-2, ada Agus, masih Agus menguasai bola, mencoba kirimkan umpan terobosan, namun nampaknya seorang Tigor sudah berada dalam posisi offset pemirsa, membiarkan bola begitu saja. Dan kini bola dikuasai dengan sempurna para pemain CFC. Nomor punggung 22 seorang Towo melebar kembali. Ada nomor punggung 6 yang dituju seorang Anam, masih Anam di sana pemirsa, mencoba menceraikan, lakukan penunjukan sebelah kanan atau yang dituju, namun terlalu menusuk, terlalu dekat dengan sang penjaga gawang dari tim PSM Mangun Harjo Suba. Rian, kembali Rian menguasai bola pemirsa. Sang jenderal lapangan tengah, lakukan perbaikan sebelah kiri. Ada Tigor, masih Tigor, lakukan gerak tipu, mencoba, lakukan pasang 2 Agus, umpan terobosan ke Tigor yang dituju, berbahaya Tigor. Nampaknya sliding tackle yang cukup bersih, coba diberagakan oleh sang center dari tim CFC, seorang Faris Maulana.
dan gawang saja. Faris ancang-ancang sudah dilakukan. Ada seorang Halmi, masih Halmi pemirsa, mencoba lakukan petebasan kembali nomor punggung 7 Geceng, masih Geceng berebutan beliau cukup sengit, pressing yang cukup tetap dilakukan oleh seorang Husni, menghasilkan lemparan ke dalam. Geceng kembali pemirsa menyusun serangan, lakukan pada satu dua maksudnya, namun tidak mampu melewati hadangan tembok besar yang dimiliki oleh para pemain PSM. Coba lakukan pada satu dua. Geceng sudah berada dalam posisi offset nampaknya pemirsa seorang Geceng, dan kembali hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk para pemain PSM Mangun Harjo Subah. Dan kembali baru juga pemirsa mampu mencuri bola, lakukan perbebas sebelah kanan. Siapakah yang dituju oleh Rafiq? Nampaknya masih Rafiq, bebas ke belakang ada Agus, masih Agus menguasai bola. Kita nantikan kembali lakukan tendangan jarak jauh. Agus mampu ditepis nampaknya pemirsa, tendangan on target yang dimiliki oleh para pemain PSM hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Kita nantikan bersama-sama di nomor punggung 92 seorang Rian yang akan mengeksekusi tendangan pojok atau tendangan corner. Lakukan ancang-ancang Rian, mencoba kirimkan umpan lambung ke depan. Siapakah yang dituju? Dapat dipatahkan nampaknya oleh para pemain belakang dengan CFC. Mencoba kirimkan umpan lambung ke depan, dapat dipatah dengan sunduran oleh seorang Heru. Duel di udara. Nampaknya terjadi pelanggaran pemirsa. Benturan yang tidak disengaja tentunya yang dilakukan oleh seorang Agus. Kembali menghasilkan tendangan bebas saja untuk para pemain CSGS dari Berara Baju Putih. Ada nomor 24 seorang Faris, ancang-ancang Faris mencoba kirimkan umpan lambung ke depan. Mampu diamankan dengan sempurna pemirsa. Hampir saja sundulan ke belakang yang dilakukan oleh seorang Husni, nampaknya mampu dibaca oleh penjaga gawang dari tim PSM. Kembali ke arena pertandingan, perebutan beliau cukup sengit, mampu diamankan kembali oleh para pemain CFC. Ada yang 18 Deman, lakukan penampilan sebelah kanan atau yang dituju, bebas ke belakang kembali. 22 Bowo, dorong ke depan Ato, masih Ato di sana pemirsa, lakukan penerobosan Geceng yang dituju, masih Geceng dikawal dengan ketat oleh seorang Riga. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, kita nantikan berupaya Geceng lakukan shot dan masuk nampaknya pemirsa. Tendangan dengan kaki kirinya yang dilakukan oleh seorang Geceng tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari tim PSM Mangun Harjo Subah, dan kembali menambah keunggulan bagi tim CFC menjadi 2-0. Kita akan bersama-sama tampak jelas di layar kaca Anda seorang Ricky Ediansah nampaknya masih meringis kesakitan pemirsa. Mampukah kembali untuk melanjutkan caranya pertandingan ataukah harus digantikan oleh rekannya? Dan kembali ke pertandingan pemirsa, nampaknya tertinggal 2 angka para pemain PSM. Mampukah kembali untuk mengejar ketertinggalan di menit-menit babak yang pertama ini? Ada Agus, masih Agus, perebutan beliau cukup sengit, bukan sebuah pelanggaran, nampaknya dapat diamankan kembali seorang Faris. Lakukan penjual ke belakang Ari, pendek saja. Faris kembali pemirsa, cukup tenang penguasaan bola yang dilakukan perpun belakang oleh tim CFC. Lambungkan ke depan, kontrol dengan dada. Ada Geceng, Halmi, masih Geceng, melebar ke sebelah kiri. Ada Pak Hoyer yang dituju, masih Pak. Lambungkan umpan crossing ke depan atau yang dituju di sana masih atas pemirsa. Lakukan pada rekat tengah, umpan ke belakang masih nampaknya kali ini bukan sebuah pelanggaran pemirsa. Rebutan beliau cukup sengit di dalam kotak penalti dari PSM Mangun Harjo Subah, dapat diamankan dengan sempurna. Lakukan salah umpan Rian, ini boleh dicuri kembali oleh para pemain CFC. 18 Doman melebar ke sebelah kiri, dapat dipotong nampaknya oleh seorang Masun.
Masih Masun pemirsa melihat di mengotak-atik Subudar kirim ke keterbosan Rafiq yang dituju berebutan beliau cukup sengit dan pressing yang cukup ketat nampaknya dilakukan oleh para pembelakang dari tim CFC mencoba lakukan umpan ke depan, salah umpan dilakukan di sana. Kali ini umpan menyerang sebelah kiri tiga berbahaya kita nantikan dan nampaknya seorang Ari pemirsa harus keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan si kulit bundar. Kembali ke arah pertandingan, ada Kowo lakukan pantai debutan 1-2 umpan Tiki Taka, umpan efektif dikirimkan nampaknya oleh seorang Mamat, namun mampu dibaca oleh para pemain belakang tim PSM. Lakukan problem sebelah kiri, ada Tigor yang dituju dapat diamankan kembali Faris Bowo, kota yang cukup tenang, cukup dingin, coba diperagakan para pemain CFC. Ada Ato, lakukan umpan debutan 1-2. Ada Doman, balikan lagi bola kepada seorang Ato di sana. Masih Ato pemirsa mencoba menceraikan, membuka ruang para pemain CFC. Masih Ato lakukan umpan menyerang nampaknya Halmi yang dituju, lakukan kontrol yang cukup tenang, cukup dingin. Halmi mencoba kirimkan umpan dari sebelah kiri. Ada seorang Hamdan, umpan ke depan maksud kami 23 yang dituju. Kembali perebutan dan sengit dapat diamankan dengan sempurna oleh para pemain CFC. Di nomor 6 di sana Anam pemirsa mencoba pindahkan bola ke sektor sebelah kanan dan nampaknya terjadi pelanggaran atau offside. Dengan bebas dilakukan, Rian mencoba kirimkan penerbasan pemirsa Tigor yang dituju. Masih Tigor di sana. Kita nantikan dikawarkan ke matahari ke tengah Tigor. Terlalu menusuk nampaknya pemirsa. Umpan tarik yang coba dikirimkan oleh sang winger dari tim PSM Mangunharjo sudah seorang Tigor. Bola liar nampaknya didapatkan seorang Agus. Seorang umpan ke Tigor, masih Tigor di sana. Lakukan sprint, terjadi benturan namun bukan sebuah pelanggaran pemirsa. Ini bola diamankan kembali, dapat direbut oleh seorang Heru di sana. Masih Heru menguasai bola, lakukan umpan crossing, terlalu menusuk kembali, terlalu terburu-buru nampaknya. Para pemain PSM Mangunharjo sudah yang saat ini tertinggal 2-0. Kembali ke arah pertandingan pemirsa, lakukan counter attack serangan balik cepat para pemain CFC, lakukan tendangan langsung. Tepat nampaknya diperlukan Manja dan penjaga gawang Halis mampu mengamankan bola dengan sempurna. Ada Rian, masih Rian menguasai bola, lakukan umpan 1-2 cukup cermat kerjasama dilakukan per PSM. Kembali Rian menguasai bola, lakukan permainan sebelah kanan Masur, bebas ke belakang. Rian kembali pemirsa mencoba kirimkan umpan terobosan dari sebelah kiri dan pergantian pemain dari tim CFC. Seorang Ato dengan nomor punggung 8 ditarik keluar digantikan Teguh dengan nomor punggung 5. Dan kembali ke pertandingan pemirsa, tendangan bebas sudah dilakukan nampaknya oleh Fauzi. Masih Fauzi sang Ayo Petano, lakukan umpan si pemirsa kepada seorang Tigor. Masih Tigor di sana tanpa pengelolaan Tigor, lakukan umpan terobosan 4-1 diberikan seorang Rafiq, melebar ke sebelah kanan ada Wali. Ya salam, masih cukup melebar nampaknya pemirsa. Sontekan yang dilakukan oleh seorang Waluyo kembali belum mampu untuk merubah kedudukan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja dan skor sementara 2-0. Nampaknya masih keunggulan untuk tim CFC. Ada masih Masun lakukan umpan lambung ke depan namun kembali terlalu menusuk nampaknya pemirsa. Umpan yang coba dikirimkan oleh seorang Masun dapat diamankan dengan sempurna oleh penjaga gawang dari tim CFC seorang Ari. Dan kembali ke pertandingan, nampaknya bola terlebih dahulu sudah meninggalkan area pertandingan menghasilkan lempar genggam saja. Untuk pemain PSM Mangunharjo sudah Fauzi, Agus, masih Agus menguasai bola, lakukan umpan 1-2 dengan seorang Heru. Kembali Fauzi, bebas ke belakang Rian yang dituju, masih Rian di sana pemirsa mengotak-atik, lihat belum mengotak-atik Silbrian maksud kami. Lakukan permainan sebelah kanan Masuk yang dituju, dorong umpan ke depan. Ada Agus, kirimkan umpan terbasan Waluyo, berdiri dengan bebas
lepas tanpa pengalaman baunya. Tidak nanti bersama-sama. Oh, nampaknya bebas ke belakang ada Agus berbahaya. Lakukan 4-1-2 kembali Tigor lakukan shooting, namun masih membentur, mampu diblok oleh para pemain belakang CSC kembali. Ada Fauzi lakukan umpan Cip Fauzi. Masih mampu diamankan kembali, masih mampu ditangkap dengan mudahnya oleh para pemain dari tim CSC. Perebutan bola cukup sengit, hampir saja nampaknya pemirsa terjadi kesalahan yang dilakukan para pemain dari CSC. Dapat diamankan kembali seorang penjaga gawang Ari, lambungkan umpan ke depan, dapat dipotong saja nampaknya. Rian kini menguasai bola, mencoba mencari rekan, kirimkan umpan melebar sebelah kiri Tigor. Kontrol yang kurang cermat, kembali dapat diintercept dengan sempurna, dan bola berdarah nampaknya dimiliki oleh seorang Agus. Lakukan umpan tarik ke tengah, ada Dilman yang dituju, coba kirimkan umpan melebar ke sebelah kiri. Ada Masun mampu memotong laju bola, kirimkan umpan 1-2. Rian bebas ke belakang, Ricky Ediansa yang dituju, masih Ricky pemirsa mengintrusikan pada seorang Heru, lakukan penerobosan. Dan nampaknya pengamatan yang cukup kecil dari seorang wasit pemirsa melihat seorang Heru Susanto sudah berada dalam posisi offside dan kembali terangan bebas nampaknya dimiliki para pemain CFC. Pendek saja sudah dilakukan. Oh, nampaknya belum pemirsa. 24 lakukan ancang-ancang. Ada Faris, ancang-ancang Faris mencoba pindahkan bola ke setor sebelah kiri, dapat dipotong dengan sundulan oleh para belakang. Tendangan jarak jauh nampaknya sudah dilesakan oleh sang El Capitan dari tim CFC seorang Pak Hol. Dan bersamaan dengan baiklah pemirsa, nampaknya pergantian posisi sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kini para pemain CFC yang menggunakan jersey warna hitam kombinasi celana hitam berpindah posisi berada di sebelah selatan. Sementara itu tim PSM Mangun Harjo Sudah yang menggunakan jersey warna putih kombinasi celana biru berada di sebelah utara. Dan giga yang pertama sudah dimulai. Kami dari sini mengucapkan selamat menyaksikan. Ada Faris mencoba lakukan umpan pendek, umpan 1-2. Ada seorang yang dituju, masih sana pemirsa mencoba lakukan tempo serangan, mencoba bermain di wilayah pertahanan sendiri nampaknya. Kali ini kalau kirimkan umpan terobosan, umpan lambung ke depan, dapat dipatahkan kembali oleh seorang Pamungkas. Lakukan umpan 1-2, perebutan beliau cukup sengit. Dan kembali bola meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk para pemain CFC. Ancang-ancang pemirsa sudah dilakukan di sana. Ricky Ediansa ini mencoba mencuri bola, lakukan berbeda sebelah kiri. Ada Indro yang dituju, namun terlalu deras tampaknya pemirsa. Umpan menyilang yang coba dilakukan oleh seorang Ricky Ediansa menghasilkan lemparan ke dalam kembali nampaknya oleh para pemain dari tim CFC Banaran Banyu Putih. Oke, bola-bola kita nantikan bersama-sama pemirsa respon apa yang akan dilakukan oleh para pemain PSM Mangun Harjo Sudah. Sempat tertinggal 0-2 di babak yang pertama, dan mampu untuk mencuri, untuk memperkecil ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada nomor punggung 56 banyak bebas ke belakang saja. Masun yang dituju, masih Masun lakukan umpan terobosan Tigor. Kontrol yang kurang cermat tampaknya pemirsa, dapat dicuri kembali para pemain CFC. Lakukan umpan terobosan 4-1-2. Kali ini Masun, kontrol yang cukup tenang, cukup dingin, diperagakan oleh para pembelakang di PSM Mangun Harjo Sudah. Lakukan umpan terobosan terlalu deras tampaknya pemirsa. Umpan terobosan yang dilakukan oleh seorang Humaydi dengan nomor punggung 56 tidak mampu dikejar oleh seorang Tigor De Santos, menghasilkan lemparan dalam kembali. Hilmi perebutan yang cukup sengit, menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSM Mangun Harjo Sudah. Kita nanti bersama-sama. Ada salah satu pemain belakang dari nomor punggung 3, seorang Isya. Oh, nampaknya terjadi kesalahan pemirsa.
Dan lemparan ke dalam harus digantikan oleh para pemain dari tim CFC. 18. Ada seorang predator, acang-acang predator, dan kembali harus dikoreksi oleh sang wasit. Nampaknya pemirsa, lemparan yang dilakukan oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Kali ini ada Tisa, tarik dari belakang Tisa, ancam-ancam mencoba kirimkan umpan ke depan. Seorang Indro yang dituju dapat dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari CFC. Lakukan kontra serangan dari cepat pemirsa, ada Geceng berbahaya, masih Geceng berlari dengan kencang. Geceng mencoba mencerahkan, nampaknya masih Geceng. Kita nantikan kembali perebutan bola cukup sakit. Geceng terlalu lama membawa bola, dapat dipatahkan, dapat diamankan oleh sang penjaga gawang Holis. Perebutan bola cukup sengit. Ada Indro, tarik dulu ke belakang Indro. Siapakah yang dituju? Nomor punggung 14 nampaknya seorang Pamungkas, masih mencoba mencerahkan. Lakukan 4-1-2, Indro kembali yang dituju. Dan terjadi benturan. Nampaknya kali ini dilakukan oleh nomor punggung 8, seorang Halmi. Dan menghasilkan pilihan bebas untuk para pemain PSM. Ada Pamungkas, pendek saja sudah dilakukan pemirsa. Ada Humaydi yang dituju, kembali Pamungkas, tarik ke belakang. Lakukan 4-1-2. Kali ini umpan menyilang nampaknya pemirsa. Pindahkan bola ke sektor kanan, namun kembali dapat dipatahkan. Rebutan bola cukup sengit dan masih masuk. Kurang cermat pemirsa. Umpan yang tidak dikirimkan oleh seorang Masun, dan bola kembali meninggalkan arena pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk kesekian kalinya yang harus dikoreksi oleh sang wasit. Tidak harus digantikan oleh para pemain PSM. Ancang-ancang sudah dilakukan, dapat dipotong dengan sundulan. Kali ini Tigor bebas ke belakang. Ada nomor punggung 3, Tisha. Nampaknya pemirsa lakukan umpan lambung ke depan, namun kembali terlalu menusuk, terlalu dekat dengan sang penjaga gawang CFC seorang Ari. Ada Indro, berebutan bola cukup sengit pemirsa, dapat diamankan kembali nampaknya oleh seorang Mamal. Umpan ke depan, 5 yang dituju, Teguh. Lakukan 4-1-2. Cukup cermat kerjasama dilakukan para pemain CFC untuk mendongkrak ini pertahanan. Kembali Teguh lakukan umpan cross. Dan sundulan yang belum on target nampaknya dilakukan oleh seorang Geceng. Hanya menghasilkan pilihan gawang kembali untuk para pemain PSM. Sudah dilakukan pemirsa. 24 mampu mengamankan segini bunda, tarik lebih jauh ke belakang. Ada Ari, umpan ke depan, Sono yang dituju, melebar kembali ke sebelah kiri. 18 ada Predator, masih Predator, pergerakan yang cukup licin, lakukan 4-1 maksudnya, tidak mampu melewati dengan seorang Ricky. Melebar ke sebelah kanan, Tigor yang dituju, masih Tigor pemirsa. Lakukan 4-1 masih Tigor, cukup cermat, kembali lakukan terkosin, masih membentur nampaknya Humaydi. Lakukan umpan dari tengah, ada Tigor mencari, membuka yang kembali lakukan satu. Tendangan mendatar nampaknya pemirsa yang dilakukan oleh seorang Tigor Santos untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Dan semakin menarik nampaknya zona pertandingan di babak yang kedua antara tim PSM Mangunarjo sudah yang menghadapi CFC dari Banaran Banyu Putih. Jual beri serangan coba dilesatkan oleh kedua kesebelasan. Ini boleh dikuasai oleh para pemain CFC. Umpan pendek, umpan 1-2, umpan tinggi takap, rebutan bola cukup sengit, dapat diamankan kepada Masun. Lakukan umpan ke depan, kontrol yang kurang cermat nampaknya kali ini dilakukan oleh nomor punggung 69 seorang Kurniawan. Ini bola dicuri kembali para pemain CFC. Ada Geceng, tarik dulu ke belakang maksudnya, dapat diamankan kembali. Kali ini kembali Tigor menguasai bola pemirsa, masih Tigor. Umpan dari ke tengah, ada Ricky Ediansa, kirim ke umpan terobosan dari Indro yang dituju, masih itu berbahaya. Lakukan satu. Ya, salam.
kembali melambung tinggi nampaknya pemirsa. Contekan yang dilakukan sang winger dari tim PSM Mangunharjo sudah seorang Indro, dan kembali belum mampu untuk merubah kedudukan. Skor sementara masih 1-2 untuk keunggulan tim CFC. Kembali ke arena pertandingan. Oh, nampaknya lemparan ke dalam ini dimiliki para pemain dari tim CFC. Sudah dilakukan, ada Naim dilakukan salah umpan, Masun mampu memotong lagi bola. Ada Kohomaidi, masih Kohomaidi di sana mencoba menceraikan, membuka ruang, melakukan penerobosan kembali. Ada tiga berbahaya, masih nampaknya mampu ditangkap dengan mudahnya, keluar dari sarangnya pemirsa seorang Ari. Ada Lember bebas ke belakang, Kurniawan, Ricky Ediansa kembali pindahkan bola ke setor sebelah kanan pemirsa. Tigor yang dituju berlari dengan kencang, mampukah mengejar laju bola, masih Tigor melihat mengotak api Jubrar dan mampukah untuk melewati hadangan para pemain belakang dari CFC. Ada Humaydi, salah pengertian nampaknya pemirsa. Kini bola dicuri oleh para pemain CFC, lakukan kontrol serangan bersifat dari Geceng di sana, masih Geceng dikawalkan ketat, melebar sebelah kiri Hamdi, masih Hilmi maksud kami lakukan gerak tipu, masih Hilmi umpan ke belakang. Ada Naim yang ditujukan satu, sangat tipis nampaknya pemirsa. Tendangan yang coba dilesatkan oleh seorang Naim dengan kaki kirinya, dan kembali belum mampu untuk merubah kedudukan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk para pemain PSM Mangunharjo Subang. Lember, ada kakak Lember di sana pemirsa, masih Lember bebas ke belakang Ricky, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Indra yang dituju, masih ada Lember di sana mampu mencuri bola, rebutan bola cukup sengit, dapat diamankan kembali oleh para pemain belakang CFC, bebas jauh ke belakang. Ada seorang Ari, pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, nampaknya pemirsa 24 seorang Faris, umpan 1-2 Indro mampu mencuri bola, rebutan bola cukup sengit, terjadi benturan. Kembali nampaknya pemirsa terjadi sebuah pelanggaran di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim CFC dan menghasilkan tendangan bebas untuk kesekian kalinya di babak yang kedua untuk para pemain PSM Mangunharjo Subang. Ada Ricky Ediansa, pemain yang berpostur tubuh jangkung ini pemirsa. Seorang Ricky bagaikan Elkan Bagot, lakukan acang-acang Ricky, mampu dibatalkan kembali oleh para pemain CFC. Diperhatikan bersama-sama perebutan bola cukup sengit. Ada nomor punggung 3 namanya seorang Tisa, dan bola kembali meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan lebar game saja untuk para pemain CFC dari Kota Banyu Putih. Ancang-ancang sudah dilakukan, lambungkan depan ke depan. Siapakah yang dituju? Rebutan bola cukup sengit dapat dipotong nampaknya oleh seorang Masun. Kembali ke arena pertandingan pemirsa. Ada Ricky, mampu dipotong kembali oleh para pemain CFC. Mencoba kirim turun betul sudah Geceng berbahaya, lakukan satu, masih cukup melebar. Pergerakan pemain dari tim CFC, Tahur, sang El Kapitano dari tim CFC ditarik keluar. Digantikan Rahman dengan nomor punggung 87. Cek. Dan semakin menarik nampaknya pemirsa di pertandingan di babak yang kedua ini. Dua beri serangan diberdasarkan oleh kedua kesebelasan, tendangan gawang sudah dilakukan oleh seorang Masun. Ada nampaknya Indro, kembali lakukan penerobosan, umpan 1-2 cukup cermat, kerjasama dilakukan, dapat dipatahkan, dapat diintercept dengan sempurna. Kali ini mampu dipotong kembali oleh seorang Kurniawan Dwi Yulianto nampaknya pemirsa. Perebutan bola cukup sengit di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim CFC dan kembali menghasilkan lemparan ke dalam saja. Siapakah yang akan melakukan throw in atau lemparan ke dalam? Ancang-ancang sudah dilakukan Ricky. Kembali nampaknya terjadi miskomunikasi yang dilakukan oleh seorang Ricky dan juga Pamungkas ini pemirsa. Hampir saja terjadi blunder yang dilakukan oleh lini belakang dari tim PSM, menghasilkan lemparan ke dalam kembali.
Ada Rohman, ancang-ancang Rohman, perebutan beliau cukup sengit. Indro mampu mencuri bola, masih Indro tarik mundur ke belakang. Ricky yang dituju, masih Ricky pemirsa mencoba mencari rekan, lakukan umpan menjelang ke sebelah kanan. Tigor yang dituju, masih Tigor, kontrol yang cukup tenang, perebutan beliau cukup sengit dan lebar. Oh, nampaknya dinyatakan sebuah foul atau pelanggaran pemirsa. Seorang Lember di sana menghasilkan tendangan bebas saja untuk Tarbun CFC. Sono ancang-ancang melakukan umpan pada Faris yang dituju, masih Faris lakukan perbedaan sebelah kanan. Ada Rohman yang dituju, perebutan beliau cukup sengit, mampukah dikejar kembali oleh seorang Lember. Dan nampaknya pemirsa kembali melakukan pelanggaran dan harus diganjar kartu kuning. Nampak jelas di layar kaca dan nampaknya pemirsa sebuah tarikan yang dilakukan oleh seorang Lember. Tendangan bebas dilakukan Sono, kembali perebutan beliau cukup sengit di kotak penalti dari tim CFC, menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya untuk para pemain CFC. Sudah dilakukan pemirsa. Sono lambungkan umpan ke depan, ada Masun, kontrol yang cukup tenang, melebar ke sebelah kanan. Perebutan beliau cukup sengit nampaknya pemirsa. Ini boleh dicuri kembali dan terlebih dahulu asisten wasit 1 nampaknya sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Seorang Teguh sudah berada dalam posisi offside. Tendangan bebas, ada Pamungkas dengan nomor punggung 14. Pendek saja sudah dilakukan, berikan umpan ke nomor punggung 56. Seorang Humaydi mencoba kirimkan umpan menjelang sebelah kanan. Tigor yang dituju dapat dipotong kembali oleh para pemain belakang CFC. Ricky Ediansa, ada Tisa, sayang sekali pemirsa, belum mampu dicuri kembali oleh para pemain CFC dan nampaknya terjadi pelanggaran. Kali ini dilakukan oleh seorang Tisa kepada Halmi. Dan kembali sang wasit harus merogoh kartu kuning pemirsa untuk para pemain PSM. Kartu kuning kedua nampaknya yang dikeluarkan oleh wasit Susio dalam pertandingan sore hari ini. Nomor punggung 9 lakukan ancang-ancang, mencoba kirim umpan menjelang sebelah kanan, dapat dipatahkan, dapat diamankan oleh sang penjaga gawang PSM seorang Holis. Ancang-ancang Holis, timbang-timbang sulit bundar, lambungkan umpan ke depan, dapat dikontrol dengan sempurna nampaknya, dapat diamankan ke Badar Naim, lakukan tendangan jalan Naim. Hampir saja pemirsa, tanggapan yang kurang lengket yang dilakukan oleh penjaga gawang PSM seorang Holis. Ini boleh dicuri kembali oleh Tisa, masih Tisa mencoba menceraikan, lakukan pergerakan Tigor yang dituju, dapat dipotong kembali oleh para pembelakang CFC. Lakukan umpan ke depan, 69 yang dituju nampaknya seorang Kurniawan, melebar ke sebelah kiri. Seorang Indro yang dituju, namun kembali terlalu deras. Umpan yang coba dikirimkan tidak mampu dikejar oleh seorang Indra. Ada Sono, umpan 1-2 pemirsa. Hampir saja terjadi kesalahan, terjadi blunder yang dilakukan oleh para pemain belakang dari tim CFC. Mampu dimanfaatkan seorang Lember, namun sayang, 1000 kali sayang, tendangannya masih diselamatkan oleh tiang gawang. Kembali memberikan Teguh, lakukan kontrol yang kurang cermat, dicuri kembali oleh para pembelakang PSM. Lakukan umpan 1-2, 69 yang dituju nampaknya pemirsa orang Kurniawan, umpan terobosan. Ada nomor 30 yang dituju, ada Mas'ul, masih Ma'ul, mencoba menceraikan kembali Mas'ul, lakukan umpan crossing. Ada Lember, terlepas pemirsa, kontrolnya dilakukan oleh seorang kakak Lember. Ini bola dicuri kembali para pemain CFC, lakukan counter attack, serangan boleh cepat dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim PSM, melalui kaki nomor punggung 10 di sana, rebutan bola cukup sengit, ada Geceng melebar kembali ke sebelah kiri, ada Mamal yang dituju, masih Mamal berputar 360 derajat nampaknya pemirsa seorang Mamal, dan harus digantikan oleh nomor punggung 56 seorang Humaydi.
Humaydi dan menghasilkan tendangan bebas kembali untuk para pemain CFC dari Kota Banyu Putih. Ini ketika bersama-sama pemirsa, mampukah kembali para pemain CFC untuk menggandakan keunggulan untuk menambah pundi-pundi gol di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Ada dua eksekutor berpunggung sebelum Naim dan juga Geceng. Oh, nampaknya Naim pemirsa ya, bukan rata-rata Naim. Oh, nampaknya harus diulang karena tembok yang melakukan oleh para pemain PSM sudah bergerak terlebih dahulu. Tendangan bebas kembali dimiliki, peluang masih terbuka lebar nampaknya pemirsa. Ini nanti bersama-sama siapakah yang akan mengeksekusi kali ini. Ada Geceng dan kembali membentur nampaknya pemirsa dari pagar hidup yang dilakukan perpenjakan di PSM. Sono Faris maksud kami mencoba kirimkan umpan menyerang sebelah kanan, namun kembali terlalu melebar, tidak mampu dikejar dan bola kembali meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan lebaran ke dalam untuk para pemain PSM Mangun Harjo. Sudah ada Pamungkas. Oh, nampaknya harus diulang pemirsa. Ada nomor 30 seorang Mas Ula, ancang-ancang Mas Ula. Indro yang dituju, rebutan yang cukup sengit, mampu dipatahkan kembali oleh seorang Rohman. Kita ketika bersama-sama ada Ricky Ediansa, masih Ricky melihat lima otak-atik Subudar, melebar kembali sebelah kiri. Mas Ula lakukan penerobosan nampaknya 69 yang dituju pemirsa, mencoba lakukan umpan efek berbahaya dan lembek. Ya, salam kembali melenceng nampaknya pemirsa. Sontekan yang dilakukan oleh sang striker, sang predator dari tim PSM Mangun Harjo sudah seorang kakek lember. Tendangan gawang saja ini dimiliki para pemain dari tim CFC. Perebutan bola cukup sudah masih mampu dipatahkan. Kali ini gelombang serangan masih memiliki, lakukan berbeda sebelah kanan dan Tigor kembali. Perebutan bola cukup sakit, masih Tigor di sana. Kita nanti bersama-sama Tigor lakukan umpan keras. Tangkapan yang cukup lengket, tangkapan yang cukup mesra, nampaknya kembali diperagakan oleh penjaga gawang dari tim CFC. Setelah lakukan penyelamatan yang cukup gemilang maksud kami pemirsa, lakukan counter attack para pemain dari tim CFC, namun kembali terlebih dahulu nomor punggung 28 seorang Ari berada dalam posisi offside. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Tigor, umpan terobosan Ricky Ediansa sudah berdiri dalam posisi offside nampaknya pemirsa. Tambah jelas di layar kaca Anda, asisten wasit 2 sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Seorang Ricky nampaknya sudah terperangkap jebakan Batman yang diperagakan oleh para pemain dari tim CFC. Tendangan bebas Faris sudah dilakukan, ada Masun, dua di udara, perebutan bola cukup sengit. 56 Humaydi pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, ada Indro, kembali Ricky, masih Ricky. Perebutan bola cukup sengit, mampu dimenangkan Ricky, nampaknya membentur pemirsa, dan kini bola dicuri kembali para pemain dari tim CFC. Lakukan counter attack, serangan bola cepat, terjadi tarikan namun menunjukkan sebelah bangga, ada Geceng berbahaya. Nampaknya membentur Mister Gawang, namun gelombang serangan masih dimiliki. Ada Teguh, masih Teguh di sana pemirsa. Kali ini penyelamatan yang cukup gemilang coba diperagakan oleh penjaga gawang maksud kami. Tim PSM Mangun Harjo sudah seorang Halus yang mampu menepis tendangan yang dilakukan oleh seorang Teguh. Tendangan penjuru sudah dilakukan Ricky Ediansa. Perebutan bola cukup sengit dari Tigor, mampu dilewati nampaknya seorang Mamal, dorong ke depan. 10 yang dituju dan Naim melebar ke sebelah kanan. Ada nomor 25 yang dituju seorang Teguh di sana, masih Teguh lakukan umpan keras.
Kurang cermat nampaknya pemirsa, mampu diamankan kembali. Ada Tisa, Tigor, kembali menyusun serangan para pemain PSM. Rebutan beliau cukup sengit, dapat diamankan nampaknya kali ini seorang Hilmi. Dorong umpan ke depan, ada Mamal, masih Mamal pemirsa menguasai bola. Kita nantikan bersama-sama menusuk di jantung pertahanan Mamal. Rebutan beliau cukup sengit, diapit dua pemain belakang dari tim PSM. Dan nampaknya kembali sang wasit menghadiahkan sebuah pelanggaran tendangan bebas untuk tim CST tepat di depan kotak penalti dari tim PSM Bangun Harga Surga. Dan kita nantikan bersama-sama ada seorang Mamal namanya pemirsa dengan nomor punggung 9 yang akan mengeksekusi dengan bebas kali ini. Sementara itu ada 4 pagar hidup yang dilakukan acang-acang ada Masun mampu mengamankan sudut udara. Tigor duel di udara pemirsa. Kali ini pelanggaran apa yang dilakukan oleh para pemain CFC kepada seorang Tigor dan menghasilkan tendangan bebas. Masun sang center back pemain belakang dari tim PSM mencoba kirimkan umpan menyilang ke sebelah kiri dan kembali terjadi benturan nampaknya pemirsa 2 lawan 1. Ada seorang Indro yang diapit 2 pemain belakang dari tim CFC. Ada Rohman dan juga Faris menghasilkan tendangan bebas kembali untuk para pemain PSM. Kali ini seorang Ricky Ediansah nampaknya yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini pemirsa. Dan mampukah untuk menyamakan kedudukan di menit akhir babak yang kedua antara tim PSM Bangun Harga Surga menghadapi tim CFC. Ricky sudah dilakukan kembali di depan gawang, masuk terlepas nampaknya pemirsa. Kini counter attack yang dilakukan para pemain dari tim CFC. Seorang umpan ke depan, Tisa mampu mengamankan Sugli Budar, lambungkan umpan ke depan 69 yang dituju nampaknya seorang Kurniawan. Ini bola terlepas kembali, dapat diamankan oleh seorang Tisa, namun salah umpan pemirsa. Ini bola dicuri kembali nampaknya oleh seorang Ari. Rebutan bola cukup sengit, melebar ke sebelah kiri dan kembali terjadi sebuah offset yang dilakukan oleh nomor punggung 10 seorang Naim. Tendangan bebas, ada Masun, ancang-ancang Masun, Ricky yang dituju, terjadi sebuah dorongan. Kali ini dilakukan oleh nomor punggung 8 nampaknya seorang Helmi menghasilkan tendangan bebas kembali untuk para pemain PSM pemirsa. Dan mampukah untuk memanfaatkan peluang yang ada melalui servis bola mati dari Ricky Ediansah, ancang-ancang Indra yang dituju, lakukan kontrol dengan dada bebas ke belakang, 69 yang dituju di sana. Ada Kurniawan, Ricky kembali, masih Ricky mencoba mencarikan pemirsa. Kurniawan, ada Ricky, lakukan gerak di masih Ricky, diapit 2 pemain belakang dari CFC, bebas ke belakang Tisa. Terlepas nampaknya Masuk mampu mencuri bola di sana, masih Masuk pemirsa. Melihat belum mengotak-atik Silver mampu melewati 2-3 pemain sekaligus dan nampaknya harus dihentikan oleh para pemain belakang dari CFC menghasilkan tendangan bebas kembali untuk para pemain PSM. Kita nantikan bersama-sama serangan 7 hari 7 malam yang sudah dilancarkan oleh para pemain PSM. Mampukah untuk membuahkan hasil tendangan bebas? Ada Tigor, ancang-ancang Tigor. Oh, nampaknya harus diulang pemirsa. Mohon dikondisikan untuk anak-anak. Bolanya ojo kesimple puge. Kembali karena pertandingan pemirsa, tendangan bebas. Mampukah memanfaatkan peluang yang ada? Ada seorang Tigor de Santos pemirsa, salah satu pemain yang didatangkan dari PSMS Medan nampaknya pemirsa, lakukan acang-acang Tigor. Sudah dibaca nampaknya pemirsa oleh penjaga gawang CFC seorang Ari, mampu menangkap dengan mudahnya. Lakukan salah umpan kembali Tigor di sana, lakukan satu dan kembali melebar nampaknya, tidak mampu dijangkau oleh seorang kakek lember.
menghasilkan tendangan gawang kembali untuk para pemain dari tim CFC dari PT Sumber Gana Sejahtera Banaran Banyu Putih. Bersamaan dengan itu, nampaknya sang wasit Susilo yang bertugas pada sore hari ini membunyikan peluitnya, membunyikan peluit panjang pada bola sudah